Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita bertemu di podcast memperingati pada bulan Pancasila, kemudian dengan tema besar yaitu keberagaman pada Southeast Asia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Datuk Prof. Dr. Awang Azman bin Awang Pawi. Beliau adalah dari Departemen Socioculture of University Malaya. Kemudian juga beliau sangat mahir yang mengkaji dalam bidang kultural dan antropologi dan kajian sastra dan folklore. Lalu pada podcast tema kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Melayu, merawat tradisi dan menyongsong masa depan. Dengan saya, moderator Dewi Arianti Sofi yang akan mendiskusikan atau memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Gitu. Oke, Prof, mungkin kita pembukaan dulu. Mungkin Profesor Dr. Awang bisa mempersilahkan untuk memperkenalkan diri mungkin dari background dan mungkin saat ini kesibukan dari Prof sendiri seperti apa gitu, Prof. Iya. Terima kasih atas kesediaan Saudari Dewi menjemput saya untuk podcast yang luar biasa menariknya. Terima kasih memberi peluang juga untuk saya untuk memberikan pandangan saya mengenai isu hari ini. Ya, saya Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya. Bidang pengajian saya ialah bidang pengajian Melayu. Pengajian Melayu ini ialah, kalau disiplin ilmunya ialah area studies. Kajian kewilayahan. Kajian kewilayahan ni kita diajar dalam disiplin ilmu pengajian Melayu ialah kita mempelajari budayanya, sastranya, politiknya, ekonominya. Ekonomi Melayu, politik Melayu, sejarah Melayu, sastra Melayu, warisan Melayu dalam konteks yang luas. Ya. Dan pengajian Melayu bukan semata-mata kajian manuskrip lama. Ya, kajian Melayu ialah kajian mengenai falsafah, politik, ekonomi, sosial dan kepelbagaian. Malah kita lihat daripada disiplin multidisciplinary. Ya, itu pengajian Melayu. Jadi Universiti Malaya, pusat pengajian Melayu Universiti Malaya, saya boleh katakan pusat pengajian Melayu terbesar di dunia. Dari segi jumlah pengajarnya, jumlah studentnya, mahasiswanya, saya kata terbesar di dunia. Di Korea sangat kecil pengajian Melayunya. Di apalagi di China juga kecil. Di universiti lain selain Universiti Malaya di Malaysia juga kecil. Kita ekonomi pengajian Melayu. Ekonomi pengajian Melayu ini dari segi sejarah tradisinya lebih besar dan lebih tinggi daripada fakultas ekonomi. Ini kalau ikut tradisi Greek lah. Ya. Iya, sangat luar biasa ya, Prof. Jadi tidak hanya masalah sejarah aja, tapi mungkin sekarang lebih ke era modern, postmodern, atau mungkin di era masa kini ya, Prof. Terutama mungkin sekarang kita lagi menghadapi era modernisasi gitu ya, Prof. Ya, betul. Menurut Prof sendiri, kira-kira pengertian dari kearifan lokal sendiri itu seperti apa, Prof? Apakah kalau misalnya kita terjemahkan sebagai local wisdom, itu apakah sepadan atau setara gitu, Prof? Kearifan tempatan itu ataupun kebijaksanaan tempatan ialah merupakan satu idea-idea, amalan-amalan yang dipraktiskan, yang memancarkan kebijaksanaan, kepandaian, kecerdasan sesuatu kelompok etnik atau bangsa itu sendiri. Itu saya kira definisi saya sendiri mengenai kearifan tempatan. Ia biasanya sangat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat lain boleh belajar daripada kearifan tersebut. Oke, berarti kalau kita lihat secara konteks sejarah atau konteks
tradisi masyarakat, karena kita Indonesia, Malaysia merupakan satu rumpun ya Prof ya. Jadi kurang lebih kita mempunyai kebiasaan dan tradisi yang sama gitu ya Prof. Nah, menurut Prof sendiri kira-kira bagaimana kondisi kearifan lokal Melayu di era sekarang atau secara global? Apakah sekarang mulai mundur eksistensinya atau sudah tidak eksis lagi gitu ya Prof, atau mulai dilupakan, atau di era sekarang masih ada beberapa yang masih kita jaga dan kita ketahui gitu Prof? Kalau kita lihat konteks kearifan tempatan dalam konteks Melayu saya kira bukan saja dalam konteks Melayu tapi juga dalam bentuk eksis mana-mana di dunia, kearifan tempatan ni sering dilupakan, hanya sekejap diraikan. Misalnya kerana ada sesuatu event, peristiwa, hari bersejarah untuk wilayah ataupun negara, tapi selepas itu sering juga dilupakan. Tapi pada masa yang sama, saya boleh katakan tidak semua orang melupakan kearifan tempatan. Sebab selagi ada fenomena-fenomena yang berlaku dalam masyarakat, selagi itulah kearifan tempatan Melayu dan juga bangsa lain itu diperlukan. Jadi kearifan tempatan itu sebenarnya suatu bentuk ideas, praktis yang sangat bermanfaat, tapi semakin dilupakan pada masa sama, kurang kesedaran itu berlaku. Jadi itu menyebab kearifan tempatan itu, kalau kearifan tempatan, saya kata bukan saja Melayu tapi juga kearifan tempatan yang lain, terutama di dunia Nusantara ini sering dilupakan. Ya. Dan kearifan tempatan itu juga dapat dilihat secara saintifik. Kearifan tempatan juga dapat dilihat dalam bentuk sistem nilai. Sistem nilai kearifan tempatan ni, kenapa kita perlu gotong royong? Misalnya kearifan tempatan dari segi kebijaksanaan orang Melayu, misalnya dalam bentuk pantun. Ada pembayang, ada makna. Dia tidak boleh direct. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Ada pembayang, ada maksud jadi langsung. Dan yang mencipta pantun ni ialah orang yang genius. Kenapa saya katakan orang genius? Sebab pantun itu, contoh itu satu rangkap pantun itu berapa ratus tahun pantun tersebut, dari zaman ke zaman, dari dekad ke dekad, dari satu dasawasa ke satu dasawasa, dan terus diingati sampai sekarang abad 21. Pasti ia memberikan kebijaksanaan hingga diingati. Ya, itu antara contohnya. Ya, saya boleh bagi contoh lain juga, tapi silakan saja. Ya. Oke, Prof. Jadi masih ada nilai-nilai yang kita bawa ya, Prof, dari era dulu. Misalnya tadi Prof sempat menyebutkan ada pantun gitu ya, Prof. Jadi pantun itu kan mungkin mengajarkan terkait nilai-nilai kehidupan, terus kemudian juga ajaran yang sifatnya kebijaksanaan, terus kemudian juga arif bagi masyarakat atau mungkin bagi generasi yang akan mendatang gitu, Prof. Nah, menurut saya nak tambah, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ini ingatan kepada masyarakat kita dan juga oleh orang lain, bangsa-bangsa lain, bahawa kalau kita tidak berani, maka kita jangan buat sesuatu yang ada risikonya. Ini juga pemikirannya tinggi. Dan dari dulu hingga sekarang, kail sejengkang, jangan nak menugah lautan. Dengan usaha yang kecil, jangan fikir kita akan berjaya banyak. Maknanya kita perlu apa? Maknanya kita perlu persediaan secara mental, persediaan secara fizikal untuk berdepan, bersedia untuk menghadapi cabaran di masa depan. Tantangan yang akan datang. Ya, silakan. Oke, Prof. Kemudian menurut Prof sendiri, kira-kira apa saja nilai-nilai utama yang menjadi fondasi dalam kearifan lokal Melayu hingga saat ini, Prof? Satu, kebijaksanaan orang Melayu untuk berfikir. Pantun itu luar biasa, saya cerita. Peribahasa orang Melayu juga sangat kreatif. Dan kadang-kadang memberikan daya pemikiran kita untuk berfikir. Yang kedua, ia juga boleh membantu
masyarakat itu sendiri dengan petua-petua. Petua ini misalnya kalau kita sakit perut, kita digalakkan minum air teh panas. Kenapa teh panas? Sudah pasti orang Melayu sudah tahu apa fungsi teh itu. Ya, maknanya ada functional kat sini. Ada functional, ada fungsinya, petua-petua dan sebagainya. Dan kita dapat lihat ia mempunyai adaptasi. Sebelum kita masuk ke rumah orang, kita kena bagi salam. Bagi salam, ketuk 3 kali, itu adaptasi daripada Islam. Jadi ia mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya, adab dan agama. Jadi sangat kompleks ya Prof ya. Tadi yang Prof sebutkan ada nilai fungsional, kemudian juga ada nilai etika, sampai ada nilai agama gitu ya Prof. Nah, kalau mungkin kita korelasikan ya, atau kita hubungkan di era sekarang gitu Prof. Nah, menurut Prof sendiri kira-kira bagaimana kondisi generasi muda Melayu saat ini dalam memahami dan melestarikan tradisi sekarang Prof? Dalam konteks kearifan tempatan, orang Melayu misalnya ada aspek-aspek kearifan tempatan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Contoh yang paling jelas ialah dalam konteks gender, konteks ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan anak. Ada pantang larang yang pasti mereka ikut, tentang makanan apa perlu dimakan, minuman apa perlu ditingkatkan, bagaimana cara untuk menjaga badan. Ini saya kira tidak dapat dielakkan. Malah kearifan tempatan itu kadang-kadang saling melengkapi dengan etnik-etnik lain. Kalau tradisi Melayu dia bagaimana, kalau tradisi Cina dia bagaimana, kalau tradisi India dia bagaimana, kalau tradisi Siamnya atau Thailand dia bagaimana. Jadi mereka saling lengkap melengkapi. Malah ada juga persamaan, sebab akhirnya bahawa setiap bangsa itu mempunyai kearifan tempatan, dan disebabkan geografi luas, geografi yang hampir sama, kadang-kadang memberikan satu fungsi yang hampir sama. Ini sangat jelas. Mana mungkin orang itu nak melanggar pantang larang selepas bersalin. Itu juga satu bentuk kearifan tempatan. Jadi setiap nilai atau mungkin setiap budaya ya Prof, itu saling melengkapi atau bahkan memiliki kesamaan gitu ya Prof dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menurut Prof sendiri kira-kira mungkin kan sekarang kita sedang menghadapi era modernisasi atau mungkin di era Gen Z ya, kita mengenalnya ya di anak-anak muda sekarang. Jadi Gen Z ini mungkin memiliki tantangan sendiri gitu Prof. Menurut Prof sendiri kira-kira bagaimana tantangan yang harus kita hadapi gitu Prof agar bisa relevan, agar kearifan lokal ini masih bisa relevan dengan perkembangan zaman gitu. Saya tertarik dengan satu buku oleh futuristic author, penulis futuristik, nama dia John Naisbitt. Buku dia judulnya High Tech, High Touch. High Tech, High Touch. Dalam buku itu beliau menyatakan semakin global masyarakat sekarang ini, semakin itu mereka berklan semakin itu mereka berklan. Semakin masyarakat semakin terdedah dengan dunia global, walaupun mereka banyak menonton Netflix, filem Hollywoodnya dan pelbagai, dan pada masa sama mereka inginkan apa yang saya katakan sesuatu collective memory mereka tentang leluhur mereka sendiri. Makanya kita lihat dalam bentuk filem di Netflix misalnya, atau di TV Indonesia, di TV Malaysia, terdapat filem-filem Melayu itu sendiri menggambarkan dunia Melayu yang bagaimana, yang dinaratifkan, dan ia memberikan satu kesedaran, satu cakna, dan ini memberikan rasa untuk melihat kembali tentang identiti, melihat kembali tentang jati diri, melihat kembali tentang kearifan Melayu. Ia tidak berlaku secara gelombang yang besar,
tapi ia berlaku secara evolusi. Walaupun pada masa yang sama kita lihat ramai juga di segi literasi tentang kearifan tempatan, bukan saja Melayu atau etnik lain juga agak kurang. Sebab itu kadang-kadang melalui filem itu diangkatkan kembali nilai-nilai dalam kearifan lokal itu sendiri. Oke, Prof. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah teori juga yang mungkin agak relevan ya, Prof. Jadi saya teringat sama bukunya Benedict Anderson. Jadi tentang Imagine Community. Jadi hampir mirip ya dengan apa yang Prof katakan tadi. Terus kemudian tadi ada bentuk inovasi tadi juga ya, Prof. Jadi mungkin kearifan lokal di era sekarang ini bisa ditransformasikan dalam sebuah pendekatan baru, yaitu tadi ada film, terus kemudian mungkin dalam bentuk syair atau mungkin bentuk yang lainnya gitu, Prof. Betul. Kalau kita lihat bagaimana kearifan tempatan itu akan semakin mendapat tempat apa kita tambahkan genre dia. Genre dia kita tambahkan misalnya daripada puisi, daripada syair itu kita kembangkan dalam bentuk penyebaran di TikTok, media sosial, disebarkan dalam bentuk YouTube, difilmkan seorang selebriti yang terkenal berlakon, memuatkan pantun Melayu, memuatkan peribahasa Melayu, paling kurang menunjukkan nilai-nilai normal Melayu, kearifan tempatan ditunjukkan. Ini satu bentuk disesuaikan dengan teknologi kebangkitan media sosial seperti TikTok. Dikembangkan dalam bentuk, bukan semata-mata dibentuk dalam bentuk filem, tapi TikTok ini saya ingat di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, di Indonesia juga saya kira perkembangan TikTok itu luar biasa, terutama di Malaysia, luar biasa. Itu satu cara untuk mengembangkan kearifan tempatan kita. Macam-macam. Paling simple, urutan Melayu itu bagaimana? Urutan bersalin, sebelum bersalin, orang tua, patah kaki, tradisi, bagaimana untuk menurunkan tekanan darah menurut urutan Melayu. Kearifan tempatan Melayu selain pada kearifan orang Tionghoa pun ada, misalnya bagaimana senaman yang baik, apa dia senaman harimau dalam konteks kearifan tempatan Melayu. Sama juga orang Tionghoa, orang Jawa, dia ada kearifan tempatan sendiri. Kalau itulah disebarkan, dan sekarang memang banyak tersebar dalam konteks media sosial seperti TikTok, ia sebenarnya memberikan bukan saja satu bentuk kolektif memori, nostalgia, immediate community seperti yang saudari sebut, ia juga memberikan kebijaksanaan bagaimana kearifan tempatan itu dapat mensejahterakan dunia. Bukan saja kepada orang Melayu saja, bukan saja 1, 2, 3 kelompok rumpun saja, tapi memberi kecerahan kepada dunia. Oke, Prof. Jadi dampaknya sangat besar gitu ya, Prof. Betul. Kemudian mungkin ini ada salah satu penelitian dari Prof ya, yang mungkin saya tertarik, atau mungkin nanti Prof juga bisa menjelaskan penelitian yang hampir sama gitu, Prof. Nah, ini sempat saya baca, yaitu tentang ritual tolak bala pada masyarakat Melayu. Melanau. Oke, kajian pada masyarakat Petalangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Ya itu betul, itu Melayu Petalangan, ya betul. Petalangan ya, Prof ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Prof, kira-kira di sana itu tradisinya seperti apa, atau mungkin masih eksis sampai sekarang gitu, Prof? Ya, orang Melayu ini di Petalangan kita buat kajian tahun lepas dengan beberapa teman, termasuk juga daripada UI, Profesor Amri Amzali misalnya. Dulu dia bersama UI dan juga bersama kita dengan Universiti Melaya. Kita buat kajian di Petalangan. Juga kita bawa pelajar-pelajar S2 beramai-ramai datang buat riset sekali. Ada juga berterusan buat penelitian tersebut. Bagaimana perubahan tentang ritual orang Melayu terutama di kawasan pedesaan masih berlaku, tapi disesuaikan dengan Islam. Ya, kita dalam konteks ini kita lihat kadang-kadang dalam masyarakat kita, masyarakat dipengaruhi oleh budaya. Memang agak luar biasa pengaruh budaya
terhadap kehidupan kemudian disesuaikan dengan agama. Ya. Kadang-kadang faktor agama itu kurang, tapi faktor budaya tu lebih kuat. Itu aspek ritual tu ya disesuaikan dengan Islam, disesuaikan dengan doa, disesuaikan dengan selawat, disesuaikan dengan nilai-nilai yang dituntut dalam Islam. Disesuaikan. Walaupun dulu benda ini ialah dianggap perkara yang syirik. Menyebut nama-nama, contohnya jin, semangat, itu sudah tidak ada, digantikan dengan salawat misalnya, digantikan dengan doa. Digantikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu satu bentuk the invention of tradition. Penemuan dalam the invention of tradition ini ialah memperbarui tradisi. Tradisi yang diperbarui. Sama juga contoh di Kuala Lumpur, Malaysia, ada satu Islam itu perkembangan dia, budaya tu lebih berkembang, ditafsir lebih jauh, dilaksanakan lebih jauh daripada idea tentang konsep yang dalam Islam. Contoh paling simple, mungkin fenomena ini berlaku juga di kota besar di Indonesia, tapi ini berlaku di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur, sambutan Hari Raya ini berlangsung bukan saja sebanyak 30 hari, lebih daripada Syawal pun disambut. Pagi dia ada sambutan oleh department, kata satu fakultas ada 9 department. Hari ini satu department, esok satu department in the same fakultas, esoknya fakultas lain pula sambut. Jadi hingga tak cukup waktu 30 Syawal. Jadi ada yang buat lebih. Memang berlaku. Saya sebelum saya datang ke sini, saya memandu kereta, saya tengok 18 Mei masih sambut Syawal, Aidilfitri. Luar biasanya. Maknanya apa? Adat tersebut, budaya tersebut lebih kuat pengaruhnya. Ya, sebab saya lihat di negara Arab pun kadang satu tempat negara itu satu hari je raya ikan. Ya, satu hari. Satu hari saja. Tapi di Malaysia misalnya lebih 30 Syawal. Tapi ini didukung oleh semangat budaya sistem nilai, meraihkan usaha untuk bersedekah, usaha untuk silaturahim, merapatkan hubungan supaya lebih mesra. Itu idea budaya tersebut. Jadi ia menggunakan perayaan Islam itu begitu dominan sekali. Saya kira fenomena ini berlaku di Malaysia, saya percaya merebak di Indonesia, juga berlaku di tempat lain. Tapi di Arab kita lihat, kita tanya teman-teman, tak berlaku. Euforianya tidak sama gitu ya. Iya, bagaimana pengaruh budaya itu mempengaruhi. Dan ini juga kita boleh anggap satu bentuk menjurus kepada pemikiran apa sebenarnya di sebalik fenomena tersebut. Ini menarik. Social fact dalam sosiologi yang anda belajar, fakta sosial ya. Fakta sosial. Oke, Prof. Jadi antara budaya dan mungkin nilai agama ini lebih besar ke budayanya ya, Prof ya, daripada mungkin dari esensi pada nilai agama yang ada gitu ya, Prof. Ya, saya melihat ia tergantung kepada kelompok masyarakat yang mana. Kita kena kaji kelompok masyarakat itu dari segi pendidikan, latar belakang sosialnya, gaya hidupnya, yang mana dia lebih kelompok yang mana satu. Kita tidak boleh buat andaian itu semua berlaku. Orang kelompok tak, dia berkelompok-kelompok. Ya. Sangat kompleks ya, Prof ya. Ini mungkin kalau di Indonesia mungkin ada tradisi halal bihalal gitu ya, Prof. Jadi hampir sama gitu ya, Prof. Tidak hanya. Tapi halal bihalal itu saya dipahamkan ia diikuti dengan macam tazkirah dulu ya. Semacam itu. Siap dengan doa sekali ya. Tadi Kuala Lumpur belum lagi begitu. Ya. Jadi lebih kompleks lagi gitu ya. Mungkin ini pertanyaan penutup ya, Prof. Jadi mungkin dari Prof sendiri, apakah ada suatu pesan yang mau disampaikan ke mahasiswa atau ke sobat Bhinneka gitu ya, tentang bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga atau melestarikan tradisi dari budaya lokal Melayu gitu, Prof. Oke. Mana-mana tradisi kearifan tempatan itu pasti ada manfaat
ada nilai di sebalik perlakuan, amalan, kepercayaan dan praktisnya. Untuk mahasiswa, mereka perlu bertanya kepada diri mereka sendiri. Jangan tanya kepada pemerintah sejauh mana kearifan tempatan itu diterapkan ataupun memberi impak pada kehidupan mereka, membantu memberi impak pada mereka. Tapi mereka perlu bertanya sendiri, sejauh mana mereka memahami kearifan tempatan itu sendiri. Yang kedua, semana kearifan tempatan itu diapresiasikan oleh individu itu sendiri. Kemudian barulah mereka fikir dalam konteks keluarga, kelompok terdekat dan komuniti yang lebih besar. Sebab setiap pelakuan budaya tersebut akan pupus jika tidak dipraktis, jika tidak diingat. Sama seperti endangered languages di seluruh dunia. Dalam setahun beratus bahasa itu pupus disebab tidak ada yang menuturkannya. Sebab lebih biasa kepada bahasa-bahasa utama dan bahasa antarabangsa yang lain. Jadi sama juga dalam konteks budaya, pelakuan tentang amalan, tentang aspek pantun. Ia perlu ada kesedaran, perlu ditingkatkan, dan perlu ada kreativiti dan inovasi. Kita bukan nak menceritakan pantun Pulau Dayak bercabang 3. Kita kena gunakan metafora-metafora moden. Senyuman apa? Senyuman upama bunga apa? Kalau dulu. Sekarang ni senyum persis kerang. Macam mana anda tengok kerang pernah senyum? Ini kreativiti. Kita membawa orang ni, dia buat cerpen, dia tersenyum kerang. Bukan tersenyum manis, tersenyum apa, tapi kreativiti itu. Itu sebab inovasi, kreativiti, adaptability perlu ada untuk kita memastikan kearifan tempatan itu terus hidup. Dan hidup mungkin dalam bentuk yang lain. Terjemah di media sosial, ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan zaman. Seperti saya sebut senyuman tersebut. Banyak metafora-metafora moden yang boleh kita gunakan untuk menghidupkan unsur-unsur kearifan tempatan. Ya. Iya, Prof. Jadi mungkin tadi bisa disimpulkan tentang kearifan lokal itu, yang pertama harus diinternalisasi dulu ya, Prof ya, ke diri sendiri gitu. Kemudian untuk praktis dan implementasinya, tindakannya itu kita bisa terapkan melalui kreativitas yang kita ciptakan gitu ya, Prof. Sesuai dengan konteks perubahan zaman sekarang. Sesuai misalnya di media sosial, di TikTok atau mungkin di YouTube gitu ya, Prof. Langgam bahasa juga. Tapi lebih puitis, bukannya yang membunuh unsur kearifan, tapi lebih kreatif, lebih segar yang kita nak. Bukan maksudnya kita nak merosakkan pantun, bukan, kita nak lebih segar. Membawa inovasi baru ya, Prof. Oke, mungkin itu saja untuk obrolan pada siang hari ini dengan Prof Awang Pawi yang sangat luar biasa tentang keilmuan dan kearifan lokalnya ya, Prof ya, tentang budaya Melayu. Mungkin kita bisa diskusi lagi untuk kedepannya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja pada obrolan siang hari ini. Terima kasih, saya Dewi Arianti Sofi selaku moderator dan Prof Awang Pawi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam kebajikan dan namo buddhaya, dan terima kasih.